Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutalil jabar. Wa asyhadu anna sayyidina wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syadul abrar. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar hum biha khalidun. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, dan kekuatan ini secara perlahan akan terus menurun karena ada satu hal yang tidak bisa kita tahan, yaitu adalah menua, yaitu penyakit tua. Di penyakit tua ini, itu satu pertanda bahwa kita ada pemilik, ada yang mengendalikan. Kita cinta sekali sebenarnya dengan umur terus muda, tapi karena ada yang mengendalikan. Innallaha kana alaikum raqiban. Sesungguhnya kamu semua berada dalam pengawasanku, kata Allah. Maka kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Maka di saat kita berada dalam pengawasan Allah, maka kita harus tetap dekat dengan Allah. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sepanjang hidupnya hanya berjuang untuk kepentingan umatnya, dan perjuangan itu sampai kepada kita harus ke dalam surga. Saat disebutkan ummati, 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 dilihat di beberapa riwayat, ucapan umat itu adalah tanda dia kasih sayang kepada kita, dan dia berupaya kita harus ke surga pada waktunya, berada pada tempat di sekitar beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, yang kami hormati, ada Bapak Kekemenak yang hadir setiap saat, kemudian Bapak Ketua DKM Masjid Raya, kemudian hadir kembali dari kejauhan, selama ini terbang ke tempat, ke daerah Langsa sebagai Kepala Biro Pak Amrun, dan ini malam dihadir. Kemudian kaum muslimin hadirin seluruh yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pada satu waktu semua umat, semua hamba Allah takut sekali kepada malaikat Israel. Karena malaikat Israel ini pencabut nyawa. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ada beberapa hal yang dicabut paksa dari kita tanpa pemberitahuan. Yang pertama, yantahibu malakatul mautur ruh. Jadi tanpa pemberitahuan, malaikat itu mencabut nyawa, ruh kita. Tapi di satu sisi ada orang yang mengalami sakratul maut. Mengalami sakratul maut, malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Yang pertama dicabutkan dari mulutnya. Tapi di dalam riwayat ini kita bisa bertengkar sebenarnya sebelum dicabut nyawa dengan malaikat. Artinya ke bahasa Gayo, kuna bebarang cabut niko geh kuaku. Sana ketika ngok kucabut. Sedangkan nyawa itu dicabut paksa tanpa pemberitahuan.
Ika kuakunti juga ko. Karena hana mulutku selalu berzikir kepada Allah. Karena aku merasa bahwa Allah itu adalah temanku berbicara. Melalui apa? Melalui zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu sepanjang hidup saya mengucapkan itu. Kuna meliwatku bebarang nyawang kuariawah. Maka malaikat itu naik kembali menjumpai Allah. Kalau begitu coba kamu ambil dari tangannya. Datang lagi dia, dari tangannya pun gak bisa diambil. Kenapa? Tangannya selalu bersedekah. Selalu menulis sesuatu yang terkait dengan agama Allah. Maka tidak bisa juga dicabut dari tangannya. Kemudian naik lagi dia, tidak bisa melapor kepada Allah, tidak bisa aku cabut dari tangannya. Kalau begitu coba cabut dari kakinya. Datang lagi dia, cabut dari kakinya. Enggak bisa juga, karena kakinya selalu melangkah ke tempat-tempat yang beribadah, selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik, selalu melangkah kepada tempat-tempat yang diredai oleh Allah. Kemudian kalau begitu, coba cabut dari matanya. Dari matanya pun tidak bisa, karena matanya selalu melihat hal-hal yang baik. Sepanjang hari dia melihat yang baik. Kalaupun dia melihat HP, yang dilihatnya itu adalah hal-hal yang baik. Tidak melihat hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu coba cabut dari hidungnya. Dari hidungnya pun tidak bisa, karena setiap pernapasannya dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan dari hidungnya juga dia selalu mencium hal-hal yang terkait dengan perintah Allah. Kalau dia sudah mencium yang busuk, dia tidak mau memakannya. Kalau dia sudah mencium hal-hal negatif, informasi yang negatif, dia tidak mau menerima begitu saja. Akhirnya bagaimana? Kata Allah melalui malaikat Israel, tunjukkan kepadanya. Kamu ambil buah-buahan dari surga. Di situ disebutkan buah-buahan itu adalah apel. Tunjukkan kepadanya. Disitulah baru dia mau senyum, bahwa apel itu akan diberikan kepadanya dengan buah-buahan yang lain dan akan dia makan di surga. Itu baru dia dalam sakratul maut itu tersenyum. Karena ditunjukkanlah makanannya di surga. Maka di situ baru dia mau diambil nyawanya. Maka kita bisa bertengkar dengan malaikat di saat kita memiliki satu amal ibadah yang luar biasa. Mulut kita bertasbih, tangan kita bersedekah, kaki kita melangkah kepada yang baik, mata kita melihat kepada yang baik, hidung kita juga mencium kepada hal-hal yang baik. Kalau sudah kita cium busuk, informasinya busuk, kita tidak terima begitu saja. Begitu juga dari telinga, karena telinga kita selalu mendengar kepada hal-hal yang baik. Maka dalam sakratul maut seringkali kita lihat, di saat ada yang mengantar, juga mulut la ilaha illallah. Tidak bisa, dia tidak bisa. La. Kenapa tidak bisa? Karena semua panca indera yang ada dalam tubuhnya tidak melakukan hal-hal yang baik. Maka pencabutan nyawa itu ada dua. Satu, dicabut seperti mata pancing, ditaruhkan ke paha, bagaimana sakitnya. Satu, nyawa itu dicabut seperti mengambil rambut dari tepung. Maka jangan nanti selalu kita bayangkan, oh payah pedih nyawa itu Tuhan. Enggak. Kalau kita orang baik, kita orang beribadah, kita orang berzikir, kita orang selalu salat jemaah, yang hadir seperti pagi ini, tapi selalu juga mendengar ceramah. Mungkin ada sebahagian dalam hatinya lah kesana ke ceramah hidor.
Kadang ada begitu, tapi kadang ada saya mau ke masjid raya karena di sana ada ceramah. Saya akan mau mendengar ceramah itu tiap pagi. Walaupun kena kepada kita kadang-kadang ceramah itu, tapi kita rela karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sakratul maut itu satu ujian besar juga. Maka menghadapi sakratul maut itu harus kita berzikir, bersedekah, dan melakukan melangkah kepada hal-hal yang baik. Kedua, yang dicabut paksa dari kita adalah yan tahibu dudu jismah. Yang dicabut dari kamu secara paksa adalah dagingmu. Pemula lahir kita 192 atau lahir 165 atau lahir 162 rata-rata. Tapi terakhir tubuh kita bisa sampai ke 140, semakin tua semakin kecil, karena daging kita diambil tanpa diminta, daging kita diambil dengan dipaksa, tidak ada pemberitahuan. Maka jemaah kembali binasa atau tengah sakit-sakitannya makin kucak. Biar kuna gagahi. Semakin lama dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ukurannya terus menurun. Badan kita itu diambil dagingnya tanpa pemberitahuan, diambil secara paksa. Kemudian yang diambil secara paksa, yang tahibu amaluhu khasmahu. Tiba-tiba pahalan tengeminah ku jemaah. Tiba-tiba kebaikan kita sudah pindah tanpa pemberitahuan. Kita rajin beribadah setiap pagi, salat jamaah, kita malahan dahi kita pun sudah hitam. Salat duha, salat suruh, salat apa semua selalu kita lakukan. Tapi tidak kita ketahui bahwa amal kita itu tahu-tahu sudah diambil oleh saudara kita yang kita sakiti, yang kita beri tahu bahwa dia benar tapi tidak benar. Dor kita upeten, dor kita caci, dor kita curigai, selalu pada hal-hal yang tidak baik. Maka siapa yang mencurigai, siapa yang membenci, walaupun alasan itu ada, maka itu tiba-tiba nanti pahalanya diopor kepada orang lain, pahalanya diambil orang lain tanpa pemberitahuan. Tanpa pemberitahuan. Maka apa yang tidak bisa tercabut dari kita, yang tidak bisa tercabut dari kita, yaitu zillu lil mu'minina sadaqatahu fi yaumil qiyamah. Yang tidak bisa dicabut darimu dan itu menjadi naunganmu adalah sedekahmu. Sampai pada hari kiamat, di saat orang dalam panas kita ternaungi, di saat orang susah kita ternaungi, di saat dalam keadaan payah kena matahari kita ternaungi. Apa yang bisa menaungi adalah sedekah. Maka selalu saya bilang, si panganku buruk, si selukku buruk, si suanku buruk, kemudian si bangunku buruk, si gerpenah buruk adalah sedekahmu sampai mengantarmu kepada surga. Ada angka disebutkan oleh Rasulullah, pitu mahmu, pitu empusmu, pitu gedungmu, 7 semuanya serba 7 kendaraanmu. Tidak bisa kamu bawa pulang. Yang bisa dibawa pulang adalah sedekah. Maka terima kasih saudara-saudaraku. Dari 8 hari yang lalu saya ceramah di sini berkaitan dengan ada pekerjaan kita di belakang sana yang sudah mulai finishing, ada yang mulai baru karena pembongkaran yang tidak bisa dipakai. Kita sudah memiliki sedikit modal yang datangnya dari saudara-saudaraku. Sering gelombang kotak amal itu berganti-ganti, tapi pada saat kita menghimbau terus bertambah, itu bahagia sekali pengurus masjid raya ini, sehingga semua bisa dikerjakan dengan baik. Dan sekarang mengenai WC yang di belakang tinggal finishing lagi karena air itu menghambat. Maka kami masih menghimbau kepada saudara-saudaraku semua, masjid ini milik kita, kita yang menyelesaikan.
Dan mudah-mudahan bersama masjid ini kita ke surga. Bersama apa yang kita berikan kita ke surga. Karena sedekah itu paling bagus menjadi penaungan kita di hari akhirat, di padang mahsyar, sambil menunggu hari kiamat, waktu kita dibangkitkan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Asalmu ari tanoh, ulak mian ku tanoh. Dan satu saat kamu dibangkitkan kembali. Bahagia sekali kita semua dibangkitkan bersama sedekah. Dan orang yang bersedekah itu dijamin masuk ke dalam surga. Sekalipun pamay ya'mal miskala dzarratin kharayyarah, sekalipun sebiji sawi, sedekahmu ada pahalanya dan ada balasannya. Maka Rasulullah sangat mengingatkan, ra'aitu maktubu ila babi jannah illa muharramatuhu illa bakhil. Aku melihat tertulis di pintu surga, haram masuk ke surga orang yang pekelit, orang yang tidak suka memberi. Tiap hari boleh bertambah 0 uangmu di bank. Tiap hari menjadi berapa miliar, silakan. Tiap hari kamu kumpulkan kekayaan, silakan. Tapi di hujung kekayaan kamu itu mati. Di hujung penyimpanan uangmu di bank itu kamu juga akan mati. Kata Rasulullah, berapapun banyak hartamu kalau tidak mengalir menjadi pahala, itu akan menjadi bala bagimu pada saatnya, di saat kamu tinggalkan hartamu. Maka saudaraku, mungkin kalau pagi ini kita bawa entah 10.000 ke kotak amal, mungkin mulai pagi besok, siang besok, kita tambahkan sedikit lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di samping Masjid Raya ini, dan mudah-mudahan selesai dan pahalanya diberi ganjaran kepada saudaraku semuanya, dan bersama sedekah itu kita menuju reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Berizin lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.